para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Sesudah oktav Paskah selesai, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, atau kalau kita katakan bersama dengan saudari-saudara kita yang pada malam Paskah kemarin menerima permandian, minggu ini kita memasuki masa mistagogi. Mistagogi artinya pendalaman iman. Artinya kita semua yang sudah menerima permandian diajak untuk bersama mereka para permandian baru itu menghayati, mempelajari dan mendalami iman dalam aneka seginya dan dalam pelbagai segi kehidupan kita. Misalnya dalam bacaan pertama hari ini diperlihatkan betapa hebatnya daya iman akan kebangkitan Yesus. Diceritakan bahwa daya kebangkitan Yesus dalam diri para murid menyebabkan para murid itu luar biasa hebat. Bahkan diceritakan apa? Semua orang sakit dibawa keluar, ditaruh di pinggir jalan yang akan dilewati para rasul agar apa? Agar setidak-tidaknya bayangan tubuh mereka ketika lewat jatuh kepada orang sakit itu dan mereka disembuhkan. Bayangkan betapa luar biasanya. Maka orang-orang pada bertanya-tanya, waduh, luar biasa hebatnya iman ini. Tetapi ada juga yang berpikir begini, iya, iman seperti itu didapat dari mana ya? Pasti mereka itu menjadi hebat luar biasa begitu, bayangan tubuhnya saja sudah menyembuhkan orang sakit karena mereka adalah murid Yesus yang secara langsung boleh melihat Yesus yang bangkit, terutama Yesus yang menampakkan diri yang luar biasa. Maka kemudian banyak orang yang berpikir-pikir, berharap, betapa hebatnya saya kalau juga saya boleh melihat Yesus. Pemikiran seperti itu berkembang. Maka kemudian kisah tentang Thomas yang berkata, saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat sendiri. Itu juga mewakili cara berpikir itu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, jika orang berpikir kalau saya mengalami mukjizat, tentu saya akan makin mudah percaya, saya akan menjadi makin hebat. Itu sebetulnya juga godaan bagi kita zaman sekarang. Pernahkah ibu bapak mendengar kisah orang yang berkata begini, pokoknya kalau saya belum disembuhkan, saya tidak akan percaya dan saya belum akan ke gereja lagi. Apakah dia kemudian jadi sembuh? Jangan-jangan malah makin berat penyakitnya. Orang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang diwakili oleh Thomas dalam bacaan Injil hari ini. Apakah benar dengan melihat orang menjadi makin percaya, makin gampang dekat dengan Tuhan Yesus? Jangan keliru ibu bapak. Injil Santo Yohanes bab yang ke-9, khusus bab 9 itu bercerita tentang hal ini. Orang yang sejak lahir buta disembuhkan Yesus di kolam Bethesda. Dia memang kemudian disembuhkan oleh Yesus, tetapi ketika itu apakah dia sudah mengalami hal yang luar biasa selain kesembuhan? Dia pertama kali dia mengatakan, pokoknya dia yang menyembuhkan saya. Sudah selesai. Baru kemudian ketika ketemu Yesus, dia mengatakan, iya. Ketika dia ditanyai oleh orang-orang Farisi, siapa yang menyembuhkan kamu? Karena dia kok menyembuhkan kamu pada hari Sabat. Oh, dia seorang nabi. Nabi kok tidak menghormati hari Sabat. Lalu
Dia didesek terus, ketemu Yesus. Baru kemudian orang itu bertumbuh imannya, percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah orang Farisi yang juga melihat Yesus menjadi makin dekat dengan Yesus? Tidak. Jadi ketemu mukjizat melihat Yesus bisa juga justru makin menjauhkan orang itu dari Yesus. Karena apa? Karena kekerasan hatinya yang tetap menolak Yesus. Maka kuncinya ibu bapak saudara-saudara terkasih bukan mukjizat. Kuncinya adalah mau membuka diri beriman. Dan inilah masa depan gereja. Karena masa depan gereja harus mendasarkan diri bukan pada pertama-tama pada mukjizat. Pertama-tama harus mendasarkan diri pada keterbukaan hati, rela mendengarkan kesaksian. Maka kata Yesus kepada Thomas bagaimana? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena apa? Karena iman itu pertama kali bukan pertama-tama soal panca indera, tetapi pertama-tama adalah soal keterbukaan hati. Dan yang paling hebat kemudian ibu bapak saudara-saudara terkasih, ternyata keterbukaan hati itu menyebabkan Thomas sendiri merasakan buah penebusan Yesus yang luar biasa, yaitu kerahiman ilahi. Thomas boleh menyentuhkan tangannya pada luka di tangannya, bahkan mencucukkan tangannya pada lambungnya. Tetapi apakah itu dilakukan? Tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi kemudian Thomas berkata dengan bersujud, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Artinya Thomas disembuhkan secara luar biasa mendalam, menyentuh hakikat dirinya. Orang yang tadinya ragu-ragu, orang yang berdosa, tetapi ditampung seutuhnya oleh Yesus. Maka rahim itu kan berarti menerima seutuhnya yang ada di dalam rahim. Ibu-ibu yang pernah mengandung tentu pasti gampang merasakan ini. Maka kalau kerahiman berarti bahwa Allah itu berkenan menerima kita apa adanya seutuhnya. Dan penerimaan Allah itu menyembuhkan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kemarin ada pengantin yang bertanya kepada saya, Romo, ini perkawinan saya ini akan saya siarkan live streaming. Maka Romo mohon izin kami boleh membuka masker ya. Ibu, bapak tahu hubungannya antara live streaming dan membuka masker? Cara berpikirnya adalah kalau nanti dilihat orang di seluruh dunia karena live streaming kan, agar kelihatan makin cantik, makin ganteng karena lama ke salon bayar mahal, masa cuma untuk ditutupi masker ya kan. Mikirnya itu. Lalu saya bertanya, oh ya baik, tetapi boleh saya bertanya dulu. Kalau begitu live streaming itu mau menyiarkan kamu yang cantik, atau mau menyiarkan bahwa Yesus meneguhkan perkawinan kamu. Lalu pengantinnya itu cuma tersenyum dan tidak melanjutkan permohonannya. Lalu puji Tuhan selama perkawinan itu ya tetap pakai masker. Tapi live streamingnya terus berlangsung apa tidak? Ya tentu saja live streamingnya terus, tetapi juga tidak ada tanggapan, oh live streaming kok kamu masih pakai masker, enggak ada itu yang bertanya begitu. Artinya ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, iman itu bukan pertama-tama
masalah panca indera melihat dan itu enggak, tetapi keterbukaan hati bahwa Yesus yang ada dalam hati saya inilah yang mengubah hidup saya, dan itu bukan karena melihat tetapi pertama-tama karena rela mendengarkan dengan hatinya. Kita mohon semoga iman ini juga bertumbuh dalam hidup kita agar kemudian iman ini mendorong seperti dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes karena terdorong iman lalu mewartakan iman itu ke seluruh dunia melalui Asia Kecil dalam bacaan yang kedua. Kita mohon gereja makin bertumbuh di dalam iman dan kita bertumbuh juga di dalam perutusan dan rela mendengarkan sabda Tuhan. Amin.